Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Baik, di sini kita akan belajar bersama tentang Ali bin Abi Thalib. Nah, sebelum kita belajar bersama, kita nyanyi lebih dahulu ya, sama mereview materi-materi sebelumnya. Ada 4 khalifah sahabat Rasulullah. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar bergelar As-Siddiq sang pembenar, Umar bin Khattab itu Al-Faruq sang pembeda, Utsman itu Dzun-Nurain pemilik 2 cahaya, dan Ali karamallahu wajhah. Nah, setelah kita tadi menyanyi bersama, kita sekarang belajar bersama ya tentang Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu biografi Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini putra dari Abu Thalib dan Siti Fatimah binti As'ad. Nah, beliau lahir di Mekah pada 13 Rajab. Beliau berasal dari keluarga Bani Hashim yang terpandang dan terpercaya. Keluarganya itu terpercaya dalam mengelola Ka'bah. Nah, sejak kecil sahabat Ali ini diasuh oleh Nabi Muhammad sebagai bentuk balas budi kepada Abu Thalib. Beliau menjadi orang kedua yang memeluk Islam setelah Siti Khadijah. Sayyidina Ali ini tumbuh sebagai sahabat dekat Nabi Muhammad dan menyaksikan langsung turunnya wahyu dan belajar agama langsung dari beliau. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang keluarga dan keturunan Ali bin Abi Thalib. Pada tahun kedua Hijriah, Sayyidina Ali ini menikah dengan Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad. Selama Sayyidah Fatimah hidup, Sayyidina Ali ini tidak menikah lagi. Akan tapi setelah wafatnya Sayyidina Fatimah pada tahun ke-11 Hijriah, itu Sayyidina Ali menikah dengan beberapa wanita. Nah, dari pernikahan tadi itu beliau dikaruniai banyak anak. Selanjutnya kita akan membahas tentang kepemimpinan Ali bin Abi Thalib di tengah konflik umat. Sayyidina Ali ini diangkat sebagai khalifah itu pada tahun 650 Masehi setelah wafatnya Utsman bin Affan. Pada awalnya Sayyidina Ali ini tidak mau diangkat menjadi khalifah. Akan tapi lambat laun beliau ini menerima amanah tadi dikarenakan desakan dari para umat. Pada masa kepemimpinannya itu sangat banyak terjadinya konflik seperti perang Jamal dan perang Siffin. Nah, perang-perang ini itu dipicu oleh ketidakpuasan dan perebutan kekuasaan sampai muncullah kelompok Khawarij. Meskipun dalam kepemimpinan Ali ini banyak tantangan, beliau ini tetap menegakkan keadilan sosial, mengelola Baitul Mal dengan adil, dan mencabut pejabat yang tidak amanah, bahkan dari keluarganya sendiri. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang peran dan wafatnya Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan ilmu Islam, termasuk dalam mendorong penyusunan ilmu nahwu yang disusun oleh Abu Aswad Ad-Du'ani. Beliau ini dikenal dengan kata-kata yang bijaksana, seperti nasihat tentang pendidikan yang relevan lintas zaman. Sayyidina Ali ini wafat pada 17 Ramadan 40 Hijriah atau 661 Masehi. Beliau wafat dikarenakan ditikam oleh salah satu anggota Khawarij pada saat beliau sholat subuh.
beliau dimakamkan secara rahasia, dan makamnya ini diyakini berada di negara Irak atau di Najaf gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang strategi dakwah Ali bin Abi Thalib. Strategi dakwah beliau ini ada 4. Yang pertama yaitu politik dalam memerintah, yang kedua mengganti pejabat lama dengan yang baru, yang ketiga menarik kembali tanah milik negara, dan yang terakhir itu menghadapi para pemberontak. Yang pertama yaitu politik dalam memerintah. Nah, pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib ini, keadaan umat Islam itu sudah banyak berubah dibandingkan dengan masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Pada saat kepemimpinan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, umat Islam itu hidup sangat rukun dan bersatu. Mereka mempunyai tanggung jawab yang besar, seperti memperluas wilayah Islam dan hidup dengan sederhana, tanpa adanya mementingkan harta, kemewahan, dan jabatan. Akan tetapi ketika kepemimpinan tadi itu beralih ke Utsman bin Affan, itu sudah banyak perubahan. Seperti semangatnya para pejuang umat Islam itu perlahan sudah dipengaruhi oleh urusan dunia, seperti harta dan kekuasaan, yang mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Sayyidina Ali ini lebih berat. Akan tetapi meskipun tanggung jawab beliau ini lebih berat, beliau tetap berusaha sekuat tenaga beliau dalam menyelesaikan berbagai masalah. Dan semua usaha yang beliau lakukan itu untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat. Selanjutnya yaitu mengganti pejabat yang lama dengan yang baru. Menurut pengamatan Sayyidina Ali, salah satu penyebab terjadinya pemberontakan terhadap pemerintah Khalifah Utsman bin Affan itu karena para gubernur yang menjabat pada saat itu. Karena alasan itulah Khalifah Ali bin Abi Thalib ini memutuskan untuk mengganti mereka. Beliau memberhentikan para gubernur yang lama dan mengangkat orang-orang yang baru sebagai penggantinya. Salah satunya yaitu ada Sahl bin Hanif yang menjadi gubernur Suriah, Utsman bin Hunayf menjadi gubernur Basrah, Umrah bin Syihab menjadi gubernur Kufah, Qais bin Sa'ad menjadi gubernur Mesir, dan yang terakhir Ubaidah bin Abbas menjadi gubernur Yaman. Yang ketiga yaitu membahas tentang menarik kembali tanah milik negara. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan itu sangat banyak anggota keluarga yang mendapatkan berbagai keuntungan dan fasilitas. Akan tetapi beberapa dari mereka itu menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepada mereka, dan itu mengakibatkan merugikan pemerintahan dan kekayaan negara. Dan ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini menjadi khalifah, beliau mengambil tindakan yang tegas dengan menarik kembali tanah-tanah yang dulu diberikan oleh Utsman bin Affan pada keluarga dan kerabatnya. Selain itu, Sayyidina Ali juga mengambil semua hadiah dan pemberian dari Utsman yang dianggap tidak memiliki alasan yang kuat. Jadi itu juga diambil oleh Sayyidina Ali. Nah, langkah beliau ini itu untuk menjaga keadilan dan memperbaiki kondisi negara. Yang terakhir yaitu menghadapi para pemberontak. Nah, setelah menjalankan kebijakannya, Sayyidina Ali ini menghadapi pemberontakan dari Tolha, Zubair, dan Aisyah. Mereka menuduh Sayyidina Ali dikarenakan beliau tidak segera dalam menghukum pembunuh Khalifah Utsman bin Affan dan menuntut keadilan. Padahal Sayyidina Ali ini sebenarnya itu ingin menyelesaikan masalah dengan damai, dengan mengajak
mereka ini untuk duduk bersama dan berbicara. Akan tetapi dari pihak sana itu menolak, yang akhirnya terjadilah perang Jamal atau disebut dengan perang unta. Kenapa disebut dengan perang unta? Itu karena Sayyidah Aisyah ini ikut berperang dengan menunggangi unta. Nah, dalam perang tersebut pasukan Sayyidina Ali ini menang. Tolha dan Zubair ini meninggal, sementara Sayyidah Aisyah ini dipulangkan kembali ke Madinah dengan cara yang hormat. Nah, setelah itu Sayyidina Ali ini setelah menghadapi perang Jamal, beliau juga menghadapi penolakan dari Muawiyah, gubernur Damaskus, yang didukung dengan mantan dari pejabat-pejabat yang lama tadi yang sudah kehilangan kekuasaan. Sayyidina Ali ini memimpin pasukan ke Damaskus dan bertemu dengan pasukan Muawiyah di Siffin. Maka terjadilah perang yang namanya Perang Siffin. Nah, Perang Siffin ini awalnya itu dihentikan oleh tahkim. Akan tetapi keputusan yang diambil oleh tahkim tadi itu bukan malah menyelesaikan masalah, tapi malah merumitkan keadaan. Dan muncullah kelompok Khawarij yang keluar dari barisan Sayyidina Ali, karena kelompok ini tidak setuju. Pada akhirnya masa kepemimpinan Sayyidina Ali ini, umat itu terpecah menjadi 3. Yang pertama yaitu kelompok Muawiyah, yang kedua pengikut Sayyidina Ali atau disebut dengan Syiah, yang terakhir yaitu Khawarij. Nah, dalam perpecahan ini itu mengakibatkan melemahkan posisi Sayyidina Ali, gitu. Jadi itu tadi kita belajar tentang Ali bin Abi Thalib. Nah, sebelum kita menutup belajar kita hari ini, kita bernyanyi lebih dahulu. Ada 4 khalifah sahabat Rasulullah. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar bergerar, As-Siddiq sang pembenar, Umar bin Khattab itu Al-Faruq sang pembeda, Utsman itu Dzun-Nurain pemilik 2 cahaya, dan Ali karamallahu wajhah. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.